Halo semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan membahas tentang penerapan kesetimbangan kimia, yaitu reaksi kesetimbangan air dalam tubuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Niputu Ayulan Pariskayani, NIM 211021065. Saya Niputu Nopia Aristasari, nomor NIM 211021072. Saya Niputu Nasriningsih dengan NIM 211021074. Saya Cokordewi Srisania Sintedewi dengan NIM 211021087. Saya Igede Yuda Sanjaya dengan NIM 18021140. Tahukah kalian, darah dan jaringan tubuh kita mempunyai pH sekitar 7,4 pH. Apa yang akan terjadi jika kita banyak mengonsumsi asam dan memakan obat yang bersifat basa? Dalam darah dan jaringan tubuh, terjadi reaksi kesetimbangan antara asam karbonat dalam darah dengan ion hidrogen karbonat dan ion hidrogen. Dirumuskan menjadi H2O plus CO2 menghasilkan H2CO3 menghasilkan HCO3- tambah H+. Pengikatan oksigen oleh darah. Salah satu fungsi darah dalam tubuh adalah mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bagaimana sih proses peredaran oksigen dalam darah? Mula-mula, hemoglobin atau Hb mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin, kemudian dibawa ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah yang dirumuskan menjadi Hb plus O2 menghasilkan HbO2. Pengikatan oksigen oleh Hb terjadi dalam paru-paru. Ketika oksigen diangkut dari paru-paru ke jaringan tubuh, pada saat yang sama karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi sel diangkut dari jaringan tubuh ke paru-paru. Dalam jaringan tubuh, karbon dioksida yang konsentrasinya relatif tinggi melarut dalam darah beraksi dengan air membentuk asam karbonat. Dengan demikian, reaksi bergeser ke arah kanan. CO2- menjadi CO2+, H2O menjadi H2CO3. Sebaliknya, dalam paru-paru konsentrasi karbon dioksida relatif lebih rendah sehingga karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke udara. Oleh karena itu, reaksi bergeser ke kiri. Kesetimbangan dalam mulut. Reaksi kesetimbangan terjadi juga dalam mulut. Email gigi mengandung senyawa kalsium hidroksipatit Ca5PO4 3OH di dalam mulut. Zat itu akan mengalami reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ca5PO4 3OH menjadi 5Ca2+ plus OH-. Reaksi cenderung ke kanan apabila ada ion H+. Reaksi kesetimbangan yang terjadi akan mengalami pergeseran jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung asam. Makanan asam mengandung ion H+, sehingga ion tersebut akan mengikat ion PO43- dan OH-. Akibatnya, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Konsentrasi Ca5PO4 3OH berkurang. Pergeseran reaksi tersebut menyebabkan lapisan email menjadi keropos sehingga gigi akan rusak. Pengertian kesetimbangan kimia, keadaan reaksi bolak-balik di mana laju reaksi dan reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi bolak-balik di mana laju terbentuknya reaktan sama dengan laju terbentuknya produksi reaksi akan terjadi terus-menerus secara mikroskopis, sehingga disebut kesetimbangan dinamis. Tetapan kesetimbangan bagi suatu reaksi adalah khas untuk suatu reaksi dan harganya tetap pada suhu tertentu. Artinya, setiap reaksi akan mempunyai tetapan kesetimbangan yang cenderung tidak sama dengan reaksi lain, meskipun suhunya sama, dan untuk suatu reaksi yang sama, harga K akan berubah jika suhunya berubah. Oksigen merupakan zat yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hb plus O2 menjadi Hb2O2. Dalam paru-paru, reaksi berlangsung ke arah kanan karena di sini ada proses pengikatan oksigen dari udara. Adapun dalam jaringan reaksi berlangsung ke arah kiri, yaitu pelepasan oksigen yang akan digunakan untuk proses pembakaran HbO2 plus CO, HbCO plus O2. Jadi, oksigen yang beredar ke dalam tubuh digantikan oleh gas CO yang beracun. Hal ini mengakibatkannya bertambahnya ketegangan pada jantung karena lebih banyak darah yang harus diedarkan ke seluruh tubuh daripada saat normal. Untuk mempertahankan kesetimbangan air dalam tubuh, maka air yang hilang harus diganti dengan yang baru.
Jumlah air yang masuk dalam tubuh harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Reaksi kesetimbangan air dalam tubuh. Setiap waktu, tubuh kita selalu mengeluarkan air melalui kulit sebagai keringat, paru-paru, ginjal, dan saluran pencernaan. Pengeluaran air pada tubuh kita sangat bergantung pada kondisi tubuh, makan, dan aktivitas kita sehari-hari. Untuk mempertahankan kesetimbangan air dalam tubuh, maka air yang hilang harus diganti dengan air yang baru. Pemasukan air ke dalam tubuh berasal dari air minum dan makanan. Jumlah yang masuk dalam tubuh harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dianjurkan bagi orang dewasa sekurang-kurangnya minum 1,5 liter air tiap harinya. Penyakit. Dehidrasi merupakan kondisi kekurangan cairan tubuh karena jumlah cairan yang keluar lebih banyak daripada jumlah cairan yang masuk. Dehidrasi dapat menjadi faktor risiko terjadinya obesitas pada anak dan remaja di samping asupan energi dan lemak yang berlebihan. Pengobatan. Cairan dan elektrolit merupakan komponen tubuh yang berperan dalam memelihara fungsi tubuh dan homeostatis. Elektrolit merupakan komponen yang berada baik dalam cairan intrasel maupun ekstrasel. Ketidakseimbangan satu atau lebih komponen elektrolit menyebabkan mekanisme pertahanan homeostatis. Pemberian zinc yang berfungsi untuk proses pertumbuhan dan diferensiasi sel, sintesis DNA, serta menjaga stabilitas dinding sel. Pemberian suplementasi. Zinc menurunkan prevalensi diare serta menurunkan morbiditas dan mortalitas penderita diare. Setelah pemberian oralit zinc, infus DNS memonitor tanda-tanda vital, mencatat input dan output, ada perubahan tanda-tanda dehidrasi yang berkurang dan intensitas diare yang berkurang serta yang di awalnya berlendir menjadi berampas. Berikut merupakan daftar pustaka kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.